warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di kesempatan yang berbarokah ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat zahiran wa batinah, memberikan nikmat yang zahir maupun yang batin kepada kita semua. Yang sepantasnya bagi kita semua untuk senantiasa kita mensyukurinya, untuk senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat tersebut. Terkhusus di kesempatan pagi yang berbarokah ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa kembali mengambil perjalanan kebahagiaan kita, untuk kita senantiasa bisa duduk bermajelis ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita senantiasa mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala katakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan apa yang telah kita ambil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam surat Luqman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, yang dimana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu yang zahir maupun yang batinah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita senantiasa mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikuti nenek moyang kita, bukan mengikuti orang-orang yang telah mendahului kita, yang belum tentu mereka mendapatkan hidayah, yang belum tentu mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun, dan dia dalam keadaan berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh
dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Wa ilallahi akibatul umur, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan itu kembali. Ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an menjelaskan kepada kita semua tentang keutamaan orang-orang yang mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita berserah diri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara menyeluruh. Dan kita tahu bahwasanya agama yang kita peluk adalah merupakan dinul Islam. Agama yang kita peluk ini adalah merupakan agama Islam, yang dimana para ulama telah menjelaskan tentang definisi dari Islam tersebut. Para ulama menjelaskan tentang definisi Islam, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu orang-orang yang mereka memeluk agama Islam. Harusnya mereka adalah orang yang istislam, orang yang betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala bentuk peribadahan. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan dia tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat orang-orang yang mereka memeluk dinul Islam ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku dan nusukku, ibadahku atau sembelihanku dan kehidupanku dan kematianku adalah merupakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan hakikat dari seseorang yang dia beragama Islam. Dia adalah orang yang senantiasa istislam. Adalah orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia mengucapkan sami'na wa ata'na. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dia mengucapkan sami'na wa ata'na. Dia selalu istislam, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang mereka ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala justru malah apa? Justru malah ngeles. Justru malah mencari-cari alasan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat, dia malah mengatakan apa? Iya, tapi aku sibuk. Iya, tapi aku masih seperti ini. Iya, tapi aku masih seperti ini. Bagaimana dikatakan dia beragama Islam yang dia harusnya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya dia menyerahkan kehidupannya, kematiannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu masih saja memberikan alasan-alasan untuk tidak tunduk dan patuh, untuk tidak menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah hakikat Islam. Inilah hakikat agama kita, yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk udkhulu fis-silmi kafah. Masuk ke dalam agama Islam ini dengan apa? Dengan menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Menyeluruh, kita serahkan seluruh kehidupan kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Sesadi rahimahullah ta'ala, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa may yuslim wajhahu ila Allah ay yakhda'u lahu wa yanqadu lahu bi fi'li syara'i mukhlishan lahu dinahu, yaitu orang-orang yang mereka senantiasa merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Aw yanqadu lahu, atau dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bi fi'li syar'i, untuk dia melakukan apa? Syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya dia harus tunduk patuh. Dia harus apa? Harus dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti halnya kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang mereka selalu tunduk kepada atasannya. Mereka selalu menyerahkan diri kepada atasannya. Ketika diperintahkan, apa jawabannya? Siap, kan seperti itu. Ya Pak? Ya Pak Komandan. Nah, siap, kan seperti itu. Ketika apa? Ketika diperintahkan, tidak ada bilang nanti ya, tidak ada. Tapi selalu mengucapkan apa? Siap, kerjakan. Siap, laksanakan. Seperti itu. Diperintahkan, selalu menjawab dengan jawaban yang tegas, untuk menyerahkan, untuk tunduk, untuk merendahkan diri di hadapan siapa? Di hadapan orang yang memerintahkan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk tunduk. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk menyerahkan diri kita kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada henti-hentinya untuk memberikan kebaikan-kebaikannya, untuk memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Tapi ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk menuntut ilmu, kita juga masih malas-malasan. Diperintahkan untuk melakukan salat, itu pun kita masih berat juga dengan urusan bantal kita. Diperintahkan untuk sedekah, itu juga masih kita mikirnya juga banyak sekali. Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dia menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat wajah. Kenapa? Karena wajah ini adalah merupakan anggota tubuh yang paling mulia. Kalau anggota tubuh saja itu bisa merendahkan diri, kalau anggota tubuh saja itu bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anggota lain pun akan mengikutinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yuslim wajhahu ila Allah, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh dengan menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan lahu dinahu, mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh perkara agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsinun, dan dia dalam keadaan baik. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, fi dalikal Islam, dia baik di dalam Islamnya. Bi an kana amaluhu masyru'an, dengan dia melakukan amalan-amalan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Qad ittaba'a fihi ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dia mengikuti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa may yuslim wajhahu ila Allah bi fi'li jami'il ibadati, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun fiha, dan dia baik di dalam menjalankan ibadah-ibadah tersebut, bi ayya'budallaha ka'annahu yarah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah. Fa in lam yakun yarahu fa innahu yaraka, fa innahu yarahu, kalau dia enggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkan Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Ini orang yang baik di dalam ibadah, orang muhsin, orang yang dia sampai tingkatan ihsan di dalam beribadah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang larangan seseorang itu apa? Meludah ketika sholat. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meludah ke depannya. Kenapa? Fa innallaha qibala wajhihi, karena Allah Subhanahu wa taala itu berada di hadapan wajahnya. Sampai urusan yang mubah saja itu sesuatu yang mubah, ya kan? Meludah ketika seseorang itu ada ludah dan dia harus mengeluarkan ludahnya tersebut, maka apa? Maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meludah ke arah depan. Alasannya
fa innallaha qibala wajhihi, karena Allah itu berada di hadapan wajahnya. Diberi saran oleh Rasulullah SAW untuk dia menunda ke bawah atau ke arah samping kiri. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketika seseorang sholat itu Allah Subhanahu wa taala itu berada di hadapannya. Dan ini yang harus selalu senantiasa kita hadirkan ketika kita apa? Melakukan ibadah sholat. Kita mau takbir, ketika kita baca Al-Fatihah, ketika kita melakukan sholat, bayangkan dan datangkan di dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kita lihat. Allah Subhanahu wa taala pun itu melihat kita. Dan kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita ketika kita membaca surat Al-Fatihah, itu apa? Dibagi dua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, hamadani abdi. Dijawab sama Allah, hambaku itu memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, hambaku kembali memujiku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku membesarkanku dan menjadikan aku menjadi seorang yang diagungkan oleh hambaku. Dan terus dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang harus kita hadirkan ketika kita dalam keadaan sholat. Wa huwa muhsinun. Ketika kita beribadah, kita harus dalam keadaan apa? Muhsin. Atau kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, makna dari ayat ini, wa may yuslim wajhahu ila Allah bil qiyami bi huquqihi, barang siapa yang dia menyerahkan dirinya, menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun ila ibadillah, dan dia juga berbuat baik kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Qaimun bi huquqihim, dia menjalankan hak-haknya seorang hamba. Ini masuk ke dalam ayat ini. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun, ini apa? Ini tafsirnya ada 3 yang disebutkan sama Syekh Sa'di rahimahullah taala. Yang pertama, barang siapa yang dia menyerahkan dirinya kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah, wa huwa muhsinun, dan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ittiba dengan Rasul. Ini tafsir yang pertama. Kemudian tafsir yang kedua, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun. Barang siapa yang dia menyerahkan wajahnya kepada Allah dengan menjalankan ibadah, wa huwa muhsinun, dan dia dalam keadaan baik di dalam ibadah tersebut. Dengan apa? Tingkatan ihsan, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa may yuslim wajhahu ila Allah, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Kata beliau, wal ma'ani mutalazimah, dan makna-makna ini semua berkaitan. Makna-makna ini semua berkaitan. La farqa bainaha, tidak ada apa? Tidak ada pembeda di antara semua makna tersebut. Illa min jihati ikhtilaf muridul lafdhataini, kecuali dari sisi apa? Dari sisi ikhtilaf, dari sisi lafaz. Dari sisi lafaz. Wa illa fa kulluha muttafiqatun 'alal qiyam bi jami'i syara'i'id din. Kalau tidak, semuanya itu menunjukkan bahwasanya apa? Sepakat untuk menjalankan seluruh syariat-syariat agama. Berbuat baik kepada orang lain itu adalah merupakan syariat agama. Mengikuti Rasul itu adalah merupakan apa? Syariat agama. Dan seseorang sampai tingkatan ihsan itu pun apa? Itu adalah merupakan apa? Syariat dari agama kita. Ala wajhin taqabbulin bihi wa takamulin. Dari sisi apa? Dari sisi dia diterima, penerimaan dengannya, dan dari sisi apa? Sempurna dengan semua itu.
Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa yang telah menjalankan tersebut, dia menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia mengikuti sunnah Rasulullah. Dia menyerahkan diri kepada Allah dan berbuat baik kepada orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqad aslama, sungguh dia telah menyerahkan dirinya wastamsaka bil urwatil wuthqa, dan dia telah berpegang teguh dengan apa? Dengan tali Allah Subhanahu wa taala yang sangat kokoh. Kata beliau tadi, ai bil urwatil lati man tamassaka biha tuziku wa naja wa salima minal halaki wa faza bi kulli khairin. Barang siapa yang dia telah aslama, yang dia telah menyerahkan dirinya dan dia telah berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala yang kokoh, maka barang siapa yang dia telah berpegang teguh dengannya, dia akan apa? Selamat. Dia akan selamat. Dan dia akan selamat dari al-halak, dari kebinasaan, dan dia akan menjadi orang yang beruntung dengan seluruh kebaikannya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh kepada kita orang-orang yang sudah menjalankan ini semua. Orang-orang yang mereka asrama, orang-orang yang mereka memegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala yang kokoh. Para anbiya, mereka adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan talinya Allah. Bagaimana mereka? Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya Allah. Begitu pula para sahabat. Para sahabat ketika mereka asrama, ketika mereka menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qullu wa'adallahu al-husna. Semuanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka Allah Subhanahu wa taala ridho dengan mereka dan mereka pun ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat yang mereka punya perjalanan, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin. Punya perjalanan menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia baik di dalam perjalanan tersebut. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata beliau Sesadi rahimahullah taala, wa man lam yuslim wajhahu lillah. Kebalikannya, barang siapa yang dia tidak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, aw lam yuhsin lam yatamassak bil urwatil wuthqa, atau dia tidak berbuat baik, maka dia tidak berpegang teguh dengan urwatil wuthqa ini, dengan talinya Allah Subhanahu wa taala yang kokoh. Wa idza lam yastamsik bil urwatil wuthqa, kalau orang itu tidak berpegang teguh dengan talinya Allah, lam yakun tamma illal halak wal bawar, tidaklah mereka dapatkan kecuali apa? Kebinasaan, kecuali apa? Kehinaan. Ini yang mereka akan dapatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh kepada kita. Kaumiyahnya Allah Subhanahu wa taala sudah Allah Subhanahu wa taala berjalankan. Kaumiyahnya Allah Subhanahu wa taala sudah Allah Subhanahu wa taala berjalankan. Dibuat contoh sama Allah. Orang-orang yang mereka tidak menyerahkan diri, sombong, Fir'aun, ya kan? Harun, kemudian Haman, ya, dan bala tentaranya, dan orang-orang yang mereka tidak menyerahkan diri dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dan Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka. Wa ilallahi akibatul umur. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh perkara itu akan senantiasa kembali. Ai rujuha wa mau'iluha wa muntahaha, kembalinya, malja'uha, dan akhirnya fayahkumu fi ibadihi Allah, maka Allah akan menghakimi pada hamba-hambanya. Wa yujazihim bima alat ilaihi a'maluhum, dan Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan membalas dengan apa-apa yang telah dikerjakan oleh mereka. Wa wasalat ilaihi awaqibuhum, dan akan sampai kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Fal yasta'iddu lidzalikal amr, maka hendaknya kita apa? Hendaknya kita bersiap-siap terhadap perkara tersebut. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Kita harus menyiapkan apa yang telah kita perbuat. Karena apa yang kita perbuat itu senantiasa akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya
kemarin? Coba ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Kata Luqman ketika memberikan nasihat kepada anaknya mengatakan apa? Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, ya kan? Kata bunayya, ya wahai anakku, innaha in takum mithqala habatin min khardalin. Kalau kamu melakukan sebuah perbuatan yang perbuatan itu hanya sekedar sebesar biji zarrah, tapi apa? Kamu kerjakan di tempat yang jauh, fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Allah akan datangkan itu semua. Makanya ketika orang-orang itu mengatakan apa? Wa wudi al-kitab. Ya kan? Ketika kitab itu didatangkan, fataral mujrimina musyrikin, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan, ini kitab apa? Yang saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika kitab itu sudah diletakkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mujrim, orang-orang yang mereka berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka musyrikin, mereka dalam keadaan berat, dalam keadaan ketakutan, mereka mengatakan, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ini kitab ini sebenarnya kitab apa? Ya. Tidak ada sesuatu yang kecil, tidak ada sesuatu yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala datangkan dan ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun." Kami itu apa? Fotokopi. Nastansikhu itu apa? Fotokopi. Jadi apa yang kalian kerjakan itu difotokopi di kitab. Semuanya ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, semua akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, seperti yang kemarin kita mendapatkan peringatan di khutbah Jumat, ketika apa? Orang-orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Itu yang paling kita seramkan. Ketika apa? Wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Akan ditampakkan dari Allah Subhanahu wa taala nanti ma lam yakunu yahtasibun, yang kita enggak sangka-sangka. Ini yang paling serem. Gitu. Kenapa? Karena kita menganggap diri kita ini baik. Kita menganggap perbuatan kita ini adalah merupakan perbuatan baik. Kita alhamdulillah duduk di majelis ilmu, kita alhamdulillah kita melakukan sholat, kita alhamdulillah melakukan ini dan itu. Kita selalu menampakkan kebaikan-kebaikan kita, dan kita rasakan itu. Tapi kadang kita lupa dengan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Kita kadang mendolimi orang dengan lisan kita, dan kita anggap itu yus sudah selesai, ya kan? Kadang kita punya hasad, kadang kita punya iri, kadang kita punya sesuatu yang kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian. Ya kan? Ketika di hadapan banyak orang, Masya Allah, kita apa? Kita kelihatan soleh, kita kelihatan orang baik, kita kelihatan orang taat. Ketika kita sendirian, akhirnya apa? Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita anggap itu adalah merupakan sesuatu yang selesai. Betapa banyak kita anggap dosa-dosa kita yang kita kerjakan itu kita anggap selesai. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam surat Az-Zumar tersebut, ketika Allah mengatakan tentang orang-orang yang zalim, walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adabi yaumil qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Nanti Allah Subhanahu wa taala tampakkan di akhirat malam yakunu yahtasibun, yang kita enggak kira-kira. Yang kita enggak kira-kira, tiba-tiba ditampakkan sama Allah, nih loh, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Allah tampakkan sayyi'at yang sudah kita kerjakan, keburukan yang kita kerjakan.
Ini Allah Subhanahu wa taala nanti semua tampakkan di hadapan kita semua. Ini yang bikin kaget, dadakan. Tiba-tiba orang kelihatannya dia orang baik, tiba-tiba menjadi orang yang muflis. Tiba-tiba menjadi orang-orang yang merugi. Dia datang dengan hasanat yang banyak, dia datang dengan kebaikan yang banyak, dia datang dengan ajar yang banyak, tapi apa? Tiba-tiba didatangkan sama Allah Subhanahu wa taala malam yakunu yahtasibu. Makanya orang-orang saleh dahulu takut, Pak. Orang-orang saleh dahulu itu sangat takut dengan apa? Dengan kemaksiatan yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Takut itu apa? Seseorang lupa dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Nanti didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hadapannya. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, wa ilallahi akibatul umur. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh perkara itu nanti akan dikembalikan. Kita akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Fal yasta'itu lidzalikal amr, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala. Siapkan perkara itu. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya ketika nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang setelahnya, wa man kafara fala yahzunka kufru ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu innallaha 'alimun bidzatis sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man kafara, barang siapa yang kufur, barang siapa yang dia menolak ajakan wahai Muhammad, fala yahzunka kufru, jangan membuatmu bersedih tentang kekufuran mereka. Subhanallah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah disifati sama Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu haris, semangat untuk memberikan hidayah kepada manusia. Sampai kalau ada orang yang kufur, gak mau menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sedih. Sampai menjadi sedih. Ketika ada orang yang dia nggak mau menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan apa? Berat, sedih yang begitu luar biasa. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala katakan apa? Wa man kafara fala yahzunka kufru. Barang siapa yang kufur, nggak mau menerima ajakan wahai Muhammad, fala yahzunka kufru. Jangan membuatmu sedih kekufuran mereka. Ilaina marji'uhum. Mereka semua akan dikembalikan kepada kami. Fanunabbi'uhum bima amilu, dan kami akan memberikan kabar kepada mereka terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam dada-dada mereka. Ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an menjelaskan kepada kita bagaimana semangatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam berdakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disifati sama Allah harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bagaimana Rasulullah semangat begitu luar biasa dalam dakwah. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah secara terang-terangan. Bagaimana seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya dicela. Dikatakan sahir, dikatakan majnun, dikatakan orang yang dia orang gila. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat nikmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmat ilmu, kemudian kita gunakan hanya untuk tidur. Ya, di majelis ilmu aja tidur. Ya. Di majelis ilmu saja itu tak tidur. Gimana kita mau nikmati? Kita mau mensyukuri nikmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah itu, ya kan? Disuruh sama Allah Subhanahu Wa Taala nggak banyak tidur. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai orang-orang yang berselimut, bangun, qumil laila illa qalila. Bangun di waktu malam kecuali sedikit tidur. Nisfahu awin kusminhu qalila, setengahnya atau kurangi sedikit tidur. Kenapa? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami itu akan memberikan perkataan yang berat kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perjalanan dakwahnya itu berat, ya kan?
ninggalkan tidurnya, ninggalkan rasa nyamannya, ninggalkan capeknya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Islam itu sampai kepada kita. Islam itu sampai kepada kita. Setelah Islam sampai kepada kita disuruh belajar Islam. Turu. Nanti kira-kira apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Ini saya berbicara seperti ini bukan saya nggak suka, bukan. Tapi apa? Kita semua harus mendapatkan peringatan ini. Jangan dikira kehidupan kita ini kehidupan yang nyaman, dah. Kehidupan kita ini adalah merupakan kehidupan yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Dan main-main kok. Kehidupan ini bukan kehidupan main-main. Itu kan menurut Ustaz Bedowi. Iya, monggo silakan. Monggo silakan. Mau diucapkan seperti itu saya katakan monggo silakan. Tapi apa? Setiap kita akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Apakah kita belajar betulan? Apakah kita betul-betul menjalankan syariat ini beneran? Atau kita di dalam kehidupan ini cuma main-main? Dikira kehidupan ini biasa, selesai kita makan, tidur, berhubungan badan dengan istri, cari uang dan lain sebagainya, nanti tidak dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya katakan, wallahi demi Allah, waktu 1 detik akan dihisab sama Allah. 1 detik Pak, itu akan dihisab sama Allah. Harta yang kita dapatkan 1 perak itu akan dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala. 1 perak yang kita keluarkan itu akan dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang kelewat sama Allah. Makanya Allah mengatakan apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu la yadillu wa la yansa. Allah itu tidak pernah salah dan Allah itu tidak pernah lupa. Semua akan dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Haris. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semangat di dalam berdakwah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya sifat Raufur Rahim. Gak pengen umatnya ini apa? Susah nantinya di hari kiamat. Gak pengen umatnya itu dalam keadaan apa? Berat di hari kiamat. Makanya para anbiya ketika berada di hari kiamat, apa doanya mereka? Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Gak pengen umatnya itu begitu susah. Tapi kita subhanallah yang dipikirkan sama Rasulullah, kita yang disayangi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah kita menjadi umat yang turu, menjadi umat yang kita apa? Seenaknya sendiri. Ini maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, coba bayangkan, rasakan. Terus tidak usah mumet-mumet. Bapak-bapak punya rasakan, bapak kerja dari pagi sampai malam, ya. Kemudian apa? Anak sama bojo, semuanya mereka sendiri. Turu main game, turu main game, nonton dan lain sebagainya. Pasti apa? Yang dirasakan. Nah, saat aku kerja kesel, ya kan? Paling kita ngomong sama bojo, apa? Saya itu udah kerja dari pagi sampai malam, kepala tak jadikan kaki, jadikan kepala, terus kamu enak-enakan. Hanya menikmati hasil. Bagaimana dengan usaha Rasulullah, para sahabat berjuang? Apa kita tidak ingat dengan perjuangan mereka? Kemudian kita sudah dapat Islam, disuruh untuk menuntut ilmu, disuruh untuk mengamalkan ilmu yang datang dari Rasulullah SAW. Kemudian apa? Kemudian kita hanya berlegal-legal, ya, semaunya kita di dalam menjalankan syariat Islam. Kemudian kita katakan, ya itu kan Ustaz Bedowi mutasyaddid, keras di dalam urusan seperti ini. Ini bukan urusan keras atau mutasail, bukan urusan bermudah-mudahan atau urusan apa? Urusan bersulit-sulitan. Tapi apa? Ini urusan kauniyah Allah. Kita mau menjalankan seperti itu, ditolong sama Allah. Kita tidak mau seperti itu, tidak akan pernah ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini ketika kaumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kufur, maka apa? Rasulullah diingatkan sama Allah. Fala yahzunka kufur. Jangan kamu itu apa? Merasa sedih dengan kekufuran mereka. Saya pun tidak sedih sebenarnya, gitu. Yang mau turu, ya mau silahkan turu, kan seperti itu. Mau istirahat, ya mau silahkan istirahat. Tidak ada kesedihan. Semua kembali hidayah balik kepada Allah yang memberikan. Ini pantas dikasih hidayah, ini pantas dikasih ilmu, ini pantas dikasih apa? Peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa man kafara fala yahzunka kufur. Barang siapa yang kufur, kekufurannya itu jangan membuatmu sedih. Li'annaka addaita ma 'alaika, karena kamu sudah menjalankan kewajibanmu. Wa ma 'alaika illa al-balagul mubin. Kewajibanmu itu hanya untuk menyampaikan.
Kewajibanmu itu untuk apa? Memberikan peringatan. Kewajibanmu itu untuk memberikan nasihat. Kewajibanmu itu untuk menunaikan amanah. Dan kamu sudah menjalankan itu. Ya. Minad da'wati wal balagh, dari yang namanya berdakwah, dari yang namanya menyampaikan. Fa idza lam yahtadi, kalau mereka tidak mendapatkan petunjuk, kalau mereka enggak mau mengambil petunjuk tersebut, faqad wajaba ajruka 'ala Allah. Kamu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yabqa lil husni mawdi' ala adami ihtidai. Dan tidak ada tempat untuk kamu bersedih ketika mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ketika mereka tidak mendapatkan petunjuk, kamu enggak perlu sedih. Li'annahu law kana fihi khair, kata Sesadi, kalau seandainya ada pada diri orang tersebut itu kebaikan. Coba, kalau ada pada diri orang tersebut kebaikan, la hadahullah. Allah akan memberikan hidayah, dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Kita itu memantaskan diri saja sebenarnya. Pantas enggak kita dikasih hidayah sama Allah? Pantas enggak kita dipilih sama Allah Subhanahu wa taala? Pantas enggak kita itu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tak pernah memantaskan diri untuk dipilih, untuk dibimbing, untuk diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala, ya kita terus dibiarkan sama Allah. Gitu. Mau tidur yang dimonggokan tidur sama Allah, ya kan? Mau malas-malasan dibiarkan malas-malasan sama Allah. Gak dibimbing sama Allah untuk dia apa? Untuk dia kenal sama Allah dengan baik, untuk dia istislam berserah diri kepada Allah dengan baik, tidak dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk dia menuntut ilmu dengan baik. Makanya kata beliau Sesani rahimahullah taala, "Lau kana fihi khair", kalau seandainya ada pada orang tersebut kebaikan dan pantas untuk mendapatkan kebaikan, la hadahullah. Pasti dia akan diberi petunjuk dan dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan aidan, begitu pula kamu jangan sedih. Ala qaumihim tajarrahu alaika bil adawah. Ketika apa? Mereka memusuhimu. Karena ini apa? Karena ini beruntun. Ketika mereka enggak mau menerima nasihatmu, pasti apa? Mereka ada kedongkolan. Mereka ada kedongkolan. Ini satu kesatuan, gitu. Mereka enggak mau menerima nasihatmu, pasti di sana ada kedongkolan. Ada permusuhan dari hatinya. Dan itu juga gak usah membuat kamu juga sedih. Gak usah membuat kamu sedih juga. Wa nabadu kal muharabah, ketika mereka melemparkan permusuhan, ngomong di belakangmu, ya kan? Wastamarru ala ghairihim wa kufrihim, maka berjalanlah terus kamu dengan apa? Dengan kesesatan mereka, dengan apa? Dengan kekufuran mereka, dengan kebencian mereka. Mereka akan mati, matu bihaidihim, mereka akan mati dengan kebenciannya, mereka mati dengan kehasatannya, mereka mati dengan kedolalannya. Sedangkan engkau, kata Rasulullah SAW, apa? Teruslah berjalan untuk apa? Di jalan yang benar ini. Ngasih nasihat, sampaikan, ngasih nasihat, berikan peringatan kepada manusia. Ini tugasnya Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tataharraqu alaihim bisababi annahum budiru bil adab. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu apa? Kamu merasa sedih, ya kan? Karena mereka apa? Mereka bersegera dengan adab yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada mereka. Ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu. Karena sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan apa? Kabarkan kepada mereka apa yang mereka telah kerjakan. Ya. Min kufrihim wa adawatihim, dari kekufuran mereka, dari permusuhan mereka, wasa'ihim, dari usaha yang mereka kerjakan, dari amal-amal yang mereka kerjakan. Fi itfa'i nurillah wa adza rusulahu, dari berusaha untuk mematikan cahayanya Allah dan memusuhi rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun bidzati sudur allati ma nataqa biha an-natiqun fa kaifa bima dhahara wa kana syahada. Allah Maha tahu dengan apa yang ada di dalam diri seseorang, di dalam dada seseorang. Makanya Pak, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Coba kita ini kan sering ngaji bareng, Pak. Iya kan? Sering ngaji bareng. Yang dibaca sama, guru nih sama, kan seperti itu. Kemudian apa? Duduknya pada duduk di dalam masjid. Tapi subhanallah,
yang satu dia paham, yang satu setengah paham, yang satu seperempat paham. Bahkan ada yang apa? Keluar, Ustaz ngomong apa sih tadi? Gitu. Ada yang seperti itu. Loh, kenapa Pak? Kenapa kok sampai ada yang seperti itu loh jenjangnya? Ada yang paham, ada yang setengah paham, ada yang seperempat paham, ada yang nggak paham sama sekali. Itu semua kembali kepada apa? Kembali kepada kepantasan kita. Ketika kita duduk bermajelis ilmu seperti ini, Allah itu maha melihat. Makanya apa? Innallaha alimun bidzati sudur. Allah itu mengetahui dada seseorang. Ini pengen duduk di majelis ilmu, pengen belajar. Ini pengen duduk di majelis ilmu, pengen turu. Ini pengen duduk di majelis ilmu, pengen apa? Pengen ya sepenting dapat pahala majelis ilmu. Ini pengen duduk di majelis ilmu karena apa? Islam menghabiskan waktu daripada apa? Daripada pulang ke rumah. Itu Allah maha mengetahui apa yang ada di dada kita. Disitulah itulah pembagian Allah Subhanahu Wa Taala dari ilmu. Yang pengen menuntut ilmu, yang dikasih sama Allah. Yang pengen dia mendapatkan pahala, ya dia dapat pahala. Dia paham setengah, dia paham sedikit. Yang dia cuma pengen turu ya gak dapat apa-apa. Dari awal sampai akhir tidur, ya dia apa sih yang disampaikan sama Ustaz itu? Ya nggak paham. Nah itu Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui. Makanya kata beliau apa? Yang di dalam dada saja Allah maha mengetahui. Ya kan? Yang nggak disampaikan saja Allah maha mengetahui. Fakaifa bima dhahara. Bagaimana dengan yang nampak? Bagaimana dengan yang dipersaksikan? Yang dimunculkan sama seseorang. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahuinya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan numatti'uhum qalilan tsumma natarruhum ila adzabin ghalil. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar di dunia. Tsumma natarruhum ila adzabin ghalil. Kemudian apa kata Allah? Kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang sangat keras. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, kabarkan kepada kita tentang mereka orang-orang yang tidak yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Orang-orang yang mereka tidak berserah diri kepada Allah dan mereka tidak berbuat baik. Mereka akan kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Subhanahu Wa Taala katakan apa? Numatti'uhum qalila. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Dibiarkan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ketika ada orang-orang yang bersenang-senang, apa kata Allah? La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad, kata Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, la yaghurrannaka, jangan membuatmu ketipu kata Allah. Wahai Muhammad, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, perpindahan orang kafir itu di muka bumi. Mata'un qalilun, mereka bersenang-senang sebentar, tsumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembalinya mereka itu apa? Jahannam wa bi'sal mihad. Itu adalah merupakan sejelek-jeleknya tempat kembali. Kadang kita subhanallah, kita menuntut ilmu, kadang kita melihat, enak ya si fulan ya. Dia numpak mobil waktu di jalan-jalan sekarang dino hari Sabtu, ya kan? Kadang kita ada seperti itu. Ya, ketika kita melihat ada orang kemudian apa? Dia menikmati hartanya, dia dengan jalan-jalannya, sibuk dengan urusan dunianya, kemudian dia jalan-jalan, ya kan, menghabiskan hartanya. Kemudian dia tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kadang orang itu kan ketipu. Makanya Allah ingatkan Rasul, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kamu ketipu dengan apa? Perpindahan-perpindahan, ya kan? Apa yang mereka nikmati dari kehidupan di dunia ini. Numatti'uhum qalila. Kami itu beri senang-senang mereka itu sebentar kok. Tapi apa? Tapi kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang paling buruk. Dan ini yang Allah juga katakan di ayat ini. Ketika Allah mengatakan apa? Numatti'uhum qalila. Kami beri senang-senang mereka sebentar. Kemudian apa? Tsumma natarruhum ila adzabin ghalid. Kemudian kami paksa mereka untuk masuk ke dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat keras. Kata beliau Sa'di rahimahullah taala, fid dunya. Biar mereka bersenang-senang di dunia. Mereka di dunia subhanallah senang-senang jalan-jalan. Sedangkan orang beriman, bagaimana keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika mereka berada di dunia ini? Susah Pak.
Mereka, hidupnya mereka itu untuk beribadah. Karena mereka tahu bahwasanya apa? Hidup ini untuk beribadah kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya malamnya dibuat apa? Dibuat sholat, siangnya dibuat beribadah, memperbanyak bertasbih, digunakan untuk cari maisha. Tapi malamnya apa? Dibuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan coba kita lihat waktu kita. Siangnya untuk cari dunia lalai dari Allah, malamnya dibuat apa? Dibuat tidur. Habis waktunya dan terus menerus seperti itu, terus menerus seperti itu. Bangun tidur terus mikiri apa? Mikiri dunianya, ya kan? Sampai menjelang maghrib, habis menjelang maghrib terus mikiri apa? Mikiri papatu nih, kan seperti itu. Sampai dia bangun subuh gitu lagi. Terus kalau kita mikir, kapan kita ngaji Al-Quran? Kapan kita kenal sama Allah? Kapan kita kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini jangan sampai kita diberi kesenangan yang sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyazdada ithmuhum, akan supaya bertambah dosa-dosa kita. Ya, dikasih senang sama Allah, diistidroj sama Allah, dikasih harta, dikasih sehat, ya, dibiarkan diberi kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yatawaffaru adzabum, supaya semakin apa? Semakin azabnya itu semakin apa? Semakin berkumpul. Tsummanattarruhum ainal jauhum, kemudian kami kembalikan mereka ila adzabin ghalid, menuju adab yang sangat keras. Ai intaha fi 'azamihi wa kibrihi wa fadaatihi wa alamihi wa shiddatihi, yang dimana kerasnya itu sudah sampai puncaknya, sakitnya itu sudah sampai puncaknya, ya kan? Ini adabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada kita agar senantiasa kita yuslim wajhahu ila Allah, senantiasa kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat Islam itu adalah merupakan hakikat orang-orang yang mereka bisa berserah diri. Mereka bisa berserah diri, dan sudah banyak contohnya orang-orang yang mereka berserah diri. Contoh yang paling luar biasa di dalam bagaimana berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan itu panutan bagi kita semua untuk kita mengikuti bagaimana berserah dirinya, yaitu ketika Allah mencontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim berserah dirinya? Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh untuk berdakwah, ya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disuruh keluar dari negerinya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika nikah, kemudian disuruh meletakkan anak dan istrinya di tempat yang tidak ada apa-apa. Nabi Ibrahim alaihissalam itu pun apa? Berserah diri. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam protes sama Allah? Ada Nabi Ibrahim alaihissalam protes sama Allah, ya Allah, kenapa engkau taruh saya sama keluarga saya di tempat yang seperti ini? Ya. Kita ini ditaruh di tempat yang masya Allah enak, ya kan? Tapi subhanallah protesnya begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan keluarganya di tempat biwatin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, itu pun Nabi Ibrahim alaihissalam enggak protes. Ketika istrinya tanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka hada, Allah yang memerintahkanmu ini? Nabi Ibrahim cuma menjawab, "Na'am, bala." Apa kata istrinya? Istrinya sama. Istrinya itu betul-betul Islam betulan, berserah diri. Idzan lan yudayyin Allah gak akan pernah menyanyiakan. Ini hakikat istislam, hakikat menyerahkan diri dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya, apakah Nabi Ibrahim terus protes? Tidak. Nabi Ibrahim itu mengatakan kepada anaknya, itu bukan musyawarah, tapi mengabarkan bahwasanya saya mendapatkan mimpi seperti ini. Dan anaknya pun adalah anak yang istislam, anaknya pun adalah anak yang berserah diri. Ketika apa? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan wahai bapakku dengan apa yang kau perintahkan, kau akan mendapatkanku menjadi orang-orang yang sabar. Ini hakikat istislam, inilah hakikat Islam. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diakui oleh orang Yahudi dan orang Nasrani,
Dijawab sama apa? Sama Allah, maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Disifati Nabi Ibrahim itu adalah orang yang muslim. Kenapa? Nabi Ibrahim itu muslim. Muslimah wa makana minal musyrikin. Kita ini muslim. Kamu muslim, muslim. Kon salat angin. Kamu muslim, muslim. Disuruh ini sama Allah, masih banyak alasan. Kamu muslim, muslim. Dilarang ini, tapi masih melakukan itu. Muslimnya dari mana? Muslimnya dari mana? Jangan sampai kita punya musamma, jangan sampai kita punya nama, tapi kita nggak punya musamma. Paham maksudnya, Pak? Kita punya nama, tapi kita nggak punya substansi dari nama tersebut. Punya nama toh, tapi nggak punya sesuatu yang dinamai dari itu. Kita katanya muslim, tapi apa? Nggak punya musamma, nggak punya substansi nama tersebut. Apa faedahnya pengakuan itu? Apa faedahnya kalau kita nggak punya substansi dari sebuah nama tersebut? Kalau kita punya nama, ya kita harus punya substansi dari nama tersebut. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi Ibrahim apa? Disebut walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Yusuf alaihissalam itu yang orang Islam. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika disuruh seperti ini, ditakdirkan seperti ini, Nabi Yusuf alaihissalam juga nggak protes, nggak banyak protes. Kita ikhwani wa akhwati fillah yang di KTP ditulis agama Islam, ya kan? Sampai ditulis di KTP sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pengakuan kita kalau agama kita Islam. Tapi apa? Kon berbakti sama Allah, disuruh untuk menyerahkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa iya seperti yang dikatakan Islam KTP. Ya, hanya sekedar nama tapi nggak punya substansi di dalam nama tersebut. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang telah kita pelajari dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan, yang memerintahkan kita untuk kita senantiasa menyerahkan diri kita, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang baik. Ini adalah merupakan jalan kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.